Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas soal-soal favorit, khususnya untuk tipe TPS penalaran atau TPA STAN ya, dengan topik gambar berpola. Jadi ada sebuah gambar, di situ ada dikasih angka-angka khusus. Nah, teman-teman nanti disuruh mencari angka yang hilang atau nanti akan mencari nilai X dari pola tersebut. Sebelumnya untuk yang belum mendukung channel ini, kita ajak teman-teman untuk bisa berbagi channel ini dan juga mendukung dengan memberikan like serta subscribe ke channel ini, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas 9 soal di sini. Nah, kita mulai dari soal pertama. Ada 3 buah segitiga ya. Jadi normalnya soal berbentuk pola gambar ini ada 3 set gambar ya. Nah, 3 set gambar ini menunjukkan pola yang sama. Umumnya yang di tengah ya, bilangan yang ada di tengah adalah operasi dari bilangan-bilangan yang ada di sekelilingnya. Misalkan 832 itu diapain sih supaya dapat 17? Nah, kan caranya banyak tuh ya. Nah, supaya teman-teman tidak ambigu, biasanya dikasih gambar satu lagi sebagai contoh ya. Nah, yang lengkap ini sebagai contoh ya. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Nah, yang di sini adalah soalnya, biasanya ditentukan berapa nilai X. Itu nanti yang ditanyakan. Nah, gimana tuh caranya teman-teman ya? Nah, ini memang perlu latihan, harus sering-sering mengerjakan tipsnya, karena kalau sudah sering mengerjakan, pasti nanti akan dapat feel-nya. Oke, di sini polanya, bilangan yang di tengah, itu diapain sih dari angka 832 ini? Nah, admin akan langsung kasih jawabannya. 17 ini ternyata adalah angka 8 yang dikali 2 ya, kemudian ditambah 3, kemudian dikurangi 2. Nah, ini kan sama dengan 16 plus 3 min 2, ini sama dengan 17. Begitu juga dengan yang ini, angka 5-nya kita kalikan 2, 2 kali 5, ditambah angka 1 ini ya, kemudian dikurangi 7. Kita akan dapat 2 kali 5 10, tambah 1 min 7 itu 11 min 7 atau 4. Nah, begitu teman-teman polanya ya. Ini berarti ini 10 dikali 2, 20, ditambah 1, dikurangi 5. Berarti 21 min 5 itu 16. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini memang terserah yang bikin soal ya teman-teman ya. Jadi memang harus sering berlatih. Tapi di soal selanjutnya nanti akan mulai terlihat bagaimana tips mengerjakannya, bagaimana kita mengenali polanya kok bisa ini dikali ini terus ditambah ini dan dikurangi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini adalah 3 segitiga lagi, tapi polanya tidak sama seperti yang tadi. Nah, di sini mulai ada petunjuk-petunjuk nih yang bisa kita amati. Misalnya di sini ada minus, kemudian di sini ada minus lagi. Nah, mungkin minus yang di sini dengan yang di sini itu saling berkaitan atau saling mengalihkan. Nah, nanti kita akan pinter-pinter cari bagaimana kita dapat polanya. Oke. Awalnya kita asumsikan aja deh ya, antara minus 2 sama minus 8 ini ada suatu keterkaitan. Nah, kalau min 2 bisa jadi min 8, itu berarti dikalikan 4 kan ya. Nah, 4 ini kita dapat dari mana? Apakah dari bilangan-bilangan yang ini dan yang ini? Kalau iya, diapain? Ditambahkan kan? Ya kan? 3 ditambah 1 jadinya 4. Oh, ternyata hubungannya seperti itu. Min 2 dikali 3 plus 1. Atau min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Ini adalah dugaan awal kita. Untuk membuktikannya, kita akan gunakan gambar sebelahnya nih teman-teman ya. Nah, ini 18. 18 itu kelipatan 6 ya. Nah, 6 dikali 2 plus 1, ini sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Oh, ternyata polanya cocok. Kita terapkan aja di sini. 3 dikali 7 ditambah 1 ya. 3 dikali 7 plus 1 ya, ini ada tanda kurungnya ya. Berarti ini 3 dikali 8 sama dengan 24. Jawabannya yang E. Nah, begitu teman-teman, lama-lama mulai kelihatan kita bisa menganalisis mana yang harus dioperasikan. Kemudian ada soal persegi. Ini juga menantang karena faktornya tambah banyak nih. Ini yang ditanyakan adalah yang X ya teman-teman ya. Nah, kalau kita iseng-iseng ya, pokoknya menjawab soal ini tuh harus banyak isengnya, harus banyak eksperimen ya, harus saling mau mengkali-kali, ini dikali ini ditambah ini, kalau nggak cocok harus diulangin kayak gitu ya. Nah, misalnya ini nih, 2 dikali
3. Kita dapat 6. Kemudian 1 dikali 5. Kita dapat 5. 6 ditambah 5. Loh, ternyata dapat 11. Wah, kita ternyata udah dapat nih polanya ya. 6 dikali 3 itu 18. Kemudian minus 2 dikali 5 itu minus 10. 18 min 10 ternyata 8. Loh, cocok lagi. Maka dari itu kita terapkan polanya ke yang paling kanan. 4 dikali 5 itu adalah 20. Minus 1 dikali 12 itu adalah min 12. Jawabannya sama dengan 8. Nah, jawabannya yang A. Seperti itu teman-teman ya. Nah, soal nomor 4 ini coba teman-teman tebak dulu berapa jawabannya. Boleh di pause dulu. Nah, teman-teman ini juga menemukan pola lagi nih mesti ya. Ada yang unik nih. Di sini 11, di sini 66. Ini kan unik banget ya. Angkanya ini gede. Di sini juga relatif lebih besar ya daripada teman-teman di sekelilingnya. Nah, ternyata 66 ini adalah kelipatan 11. Oh, kita jadi menduga nih. Ternyata ada suatu bilangan ini plus ini ya, lalu dikali 11 hasilnya 66. Nah, yang ini sih berapa tuh? Nah, ternyata setelah kita dapat 2 ditambah 1 ditambah 3 itu 6 ya. 6 dikali 11 dapatnya 66. Oh, ternyata polanya seperti itu. Ya kan? Begitu juga dengan yang tengah nih. Ini ada minus, ini ada minus. Bisa jadi kemungkinan besar hubungannya perkalian ya. Di sini min 21, di sini min 3. 4 ditambah 2 ditambah 1 itu 7. Nah, 7 dikali negatif 3 hasilnya negatif 21. Oh, ternyata polanya seperti itu. Nah, tapi di sini dibalik, X-nya di sini hasilnya 25. Gimana tuh kalau dibalik seperti ini? Yang penting kita sudah tahu polanya ya. Sisi yang ada di kiri ditambah yang ada di atas ditambah yang ada di kanan, ini dijumlah dulu. 8 dikurangi 5 ditambah X, ini dijumlah dulu, lalu dikali yang ada di bawah, hasilnya ternyata sama dengan yang ada di tengah, yaitu 25. Nah, kita akan dapat ini coret, ini jadi 5 ya. Maka 8 min 5 itu 3, ditambah X sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu jawabannya yang B. Kalau kita masukin X sama dengan 2, udah cocok ya. 8 dikurangi 5 itu 3, ditambah 2 itu 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang bentuknya tabel seperti ini, umumnya kita nggak usah nggak usah melihat dengan mata yang sulit. Kita cukup melihat secara horizontal aja ada hubungan apa. Kita biasanya yang ditanyakan itu ada di sebelah ujung ya. Yang ada di ujung kanan, di ujung kiri juga bisa sih. Biasanya itu merupakan hasil dari operasi yang ada di sebelah-sebelahnya. Nah, dalam hal ini teman-teman lihat mana yang paling mencolok, ujung kiri atau kolom yang kanan. Nah, yang kiri ini ternyata angkanya nggak jauh beda sama yang tengah sini. Nah, berarti kesimpulannya yang ada di ujung kanan ini itu adalah hasil operasi dari bilangan yang ada di kolom 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya gimana tuh? Nah, teman-teman kalau mengamati, ini ada yang menarik nih ya. Ini 7 kelipatan 28 ternyata kelipatan 7. Kemudian 60 ini kebetulan juga kelipatan 10 nih. Nah, kita pasti bertanya-tanya. Nah, gimana tuh polanya? Oke, 7 supaya dapat 28 itu harus dikali 4. 4-nya dari mana? Ternyata dari penjumlahan kolom pertama dan kolom kedua, 3 ditambah 1. Nah, ini lalu dikali 7, kita dapat 28. Nah, ternyata seperti itu polanya ya, lebih enak. Yang ini juga 2 ditambah 4 ya, ini dikurung dikali 10. 6 kali 10 hasilnya 60. Nah, yang bawah juga gitu, kita proses 4 ditambah 3 dalam kurung lalu dikali 5 hasilnya X. Nah, ini dijumlahin aja. 7 dikali 5 jawabannya 35. Jawabannya yang do. Ya, seperti itu. Seru ya. Nah, kita akan kasih PR ini ya. Nah, BTW ini tidak selalu tambah kurang kali bagi ya. Bisa juga perpangkatan. Nah, di soal nomor 6 ini ada clue. Clue-nya adalah menggunakan unsur perpangkatan. Nah, teman-teman selesaikan jawabannya
dan tulis di kolom komentar. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, tipe selanjutnya ini agak unik karena bentuknya lingkaran dan angkanya sangat fantastis ya. Di sini ada 12 angka. Wah, gimana nih menyelesaikannya? Nah, umumnya secara pengalaman yang bentuknya lingkaran itu cara mengerjakannya setiap beberapa potong pizza ya. Ini kan bentuknya seperti pizza ini, dibelah menjadi 12 potong. Nah, setiap beberapa potong gitu biasanya menunjukkan hasil yang sama. Gini deh ya, kita anggap ini kuadran 1, kuadran 2 ya kalau ini ya. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran itu seperempat lingkaran. Nah, di sini teman-teman amati nih, 13 ditambah 1 ditambah 6, itu ternyata hasilnya 20. Kemudian, ini 7, 11, 2. Kalau dijumlahin, 7 tambah 11 tambah, itu hasilnya juga 20. Kemudian yang kuadran yang sebelah sini 5 ditambah 3 ditambah 12. Kebetulan hasilnya juga 20. Oh, ternyata polanya seperti itu. Setiap 3 potong pizza sesuai kuadran, kalau dijumlahkan harus ketemu 20. Nah, begitu juga kuadran yang ini ya, yang kita cari. 6 ditambah 3 ditambah X, kalau dijumlahin harus ketemu 20. Nah, 9 plus X sama dengan 20. Maka kita dapat X-nya sama dengan berapa? 11. Ya, jawabannya yang do. Seru ya soal-soal seperti ini. Masih ada tipe soal yang lain. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi. Gimana nih caranya? Kalau teman-teman kerjakan dulu, boleh di pause. Nah, ini teman-teman bisa amati. Yang ada di tengah ini angkanya besar ya. Nah, mungkin kemungkinan besar bilangan yang di tengah itu adalah operasi dari bilangan-bilangan sekelilingnya. Nah, singkat cerita, kita coba iseng-iseng kalikan ya. Kita jumlahkan dulu deh ya. Ini tambah ini, 2 ditambah 6 itu 8. Kemudian, kalau dijumlahin kan bosen ya. Kita coba mengurangkan deh ya. 7 dikurangi 2, itu hasilnya 5. Nah, 8 sama 5 ketemu 40 bisa nggak? Bisa. Nah, ini kita kalikan aja. 8 kali 5 sama dengan 40. Oh, ternyata udah ketemu caranya. Kita buktikan di pola yang kedua. Apakah benar seperti itu? Oke, yang horizontal kita jumlahkan ya. 8 ditambah 3 itu 11. Kemudian yang vertikal kita kurangkan. 3 dikurangi 1, itu ketemunya 2. Hasilnya 22. Oh, ternyata cocok sekali. Ya, kita sudah ketemu polanya ya. Yang horizontal ditambahkan 6 plus 6 ya. Kemudian yang vertikal dikurangkan 6 dikurangi 4. Nah, seperti itu. Sama dengan 12 dikali 2 sama dengan 24 atau yang B. Nah, sekali lagi ini harus banyak-banyak eksperimen, harus banyak-banyak iseng. Ini dikali ini ditambah ini dikurangi ini, habis itu dikaliin. Nah, seperti itu ya mengerjakan soal-soal tipe ini. Kemudian yang terakhir, ini mungkin angkanya mirip-mirip ya, jadi kita sampai bingung. Ini cara mengerjakannya gimana? Nah, singkat cerita, kita masih kali-kalikan ya. 2 dikali 6 itu 12. 12 dikurangi 7 hasilnya 5. Loh, ternyata cocok. Nah, kita coba nih di pola kedua. 6 dikali 3 itu hasilnya 18. 18 dikurangi 3 hasilnya 15. Oh, ternyata cocok lagi. Berarti itu polanya udah bener ya. Nah, kita aplikasikan aja di pola yang ketiga. 7 dikali 2 itu 14. 14 dikurangi 9 itu hasilnya 5 atau yang A. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai ya bahas soal untuk yang tipe gambar atau gambar berpola. Nantikan tipe soal yang lainnya hanya di channel Tim Tanpa Les Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.